sekali lagi jangan remehkan apa yang menjadi kemampuan berpikir kita, ya. Dan pastinya teman-teman jadilah tuan untuk pikiran kita dan tidak menjadi budak dari pikiran kita sendiri. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, ada begitu banyak teman-teman mahasiswa yang memang mencintai dunia akademisi ya, pingin sekali berkarir di dunia pendidikan lebih jauh lagi ya, terlebih lagi mereka pingin kalau bisa mengikuti ya, artinya menyelesaikan semua strata-strata pendidikan yang disediakan yang ada di dunia pendidikan saat ini ya. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang pingin sekali bisa meraih yang namanya profesor gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan coba membekali teman-teman bagaimana caranya supaya tetap bisa memiliki ya terus peningkatan untuk strata pendidikannya. Nah teman-teman, gue akan memberikan beberapa tips ya dan triknya dan bagaimana membekalinya mulai saat ini juga. Namun teman-teman, sebelumnya berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk membunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari video kami. Oke, seperti apa videonya? Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, untuk mendapatkan kemajuan pendidikan kamu di masa yang akan datang, hal pertama yang menjadi tips gua saat ini teman-teman, sekali lagi kuncinya ada di membaca. Jadi kalau memang teman-teman merasa saat ini masih malas, masih sulit untuk membaca, kamu harus memaksa diri kamu, latih gitu ya, baca dari hal yang ringan yang teman-teman sukai terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, siapapun orang sukses di dunia saat ini, mereka adalah reader, mereka adalah seorang pembaca. Mata Natsua sekalipun dia selalu mengatakan bahwa sarannya selalu perkaya diri dengan membaca. Siapa? Bill Gates, Mark Zuckerberg, mereka adalah orang-orang yang haus dan bahkan sangat-sangat konsisten dalam hal menghabiskan waktu satu harinya untuk membaca. Ya, minimal kamu bisa membaca 30 menit saja sehari, itu sudah sangat bagus, tapi konsisten setiap hari ya. Jadi teman-teman, biasakan budaya membaca karena ini penting sekali. Bahkan gue berani katakan kemajuan sosmed, sosial media tidak akan bisa menggantikan pentingnya membaca. Karena bagaimanapun juga dengan membaca itu ada sebuah hal yang fantastis menurut pendapat gue gitu ya. Hal fantastis yang memang dikerjakan oleh otak kita berpikir dibandingkan pada saat kita hanya menonton semacam mungkin podcast atau apapun di dunia sosial media. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa, tips pertamanya sekali lagi, kalau memang kamu pingin mendapatkan kemajuan progres yang positif di karir atau di pendidikan kamu, luangkan waktu kamu untuk membaca, latih diri kamu untuk membaca, bahkan paksa diri kamu untuk terus membaca. Nah, berikutnya yang kedua teman-teman, sekali lagi gue selalu saja berusaha untuk mengingatkan teman-teman bahwa kampus tempat terbaik untuk memperbesar untuk yang namanya jaringan atau link teman-teman. So, pada saat teman-teman pingin sekali ke depan pendidikannya lebih baik, kamu harus yang namanya mengembangkan sayap kamu untuk dikenal oleh orang. Terlebih lagi yang dikenal adalah kredibel atau kredibilitas kamu, nama baik gitu ya. Jadi teman-teman, usahakan selama kamu kuliah saat ini, kamu harus perluas yang namanya jaringan teman-teman ya. Siapa aja teman-teman yang ada di lingkungan kamu harus temanin. Jadi jangan juga hanya berteman kepada orang-orang yang menurut pendapat kamu, ya, gue senang sama orang ini, gue hanya mau berteman sama orang ini. No, ya. Bahkan kalau misalnya kamu nggak suka terhadap sebuah komunitas gitu ya, ekskul, kamu harus mencoba untuk juga masuk ke mereka untuk mempelajari apa aja menjadi kebiasaan atau cara berpikir mereka. Namun kedepannya yang paling penting adalah dengan kamu mau masuk ke mereka, ke depan kita nggak tahu. Justru kamu bisa dapat akses misalnya untuk mendapatkan beasiswa dari teman-teman tersebut ya. Begitu juga dengan hal yang namanya sama dosen, binalah hubungan yang baik ya. Dosen pastinya akan lebih banyak tuh akses yang namanya grup atau komunitas untuk mendapatkan akses beasiswa. Siapa tahu dengan kamu dikenal sebagai mahasiswa
yang ya baik, ya berinisiatif, punya image yang positif, dosen-dosen tersebut pasti akan mengingat nama kamu pertama untuk diberitahu. Jadi teman-teman, sekali lagi yang poin kedua ini penting, yaitu bagaimana kamu untuk memperluas jaringan akses kamu. Ya, fokus kepada yang kampus, tapi bukan berarti juga yang di luar kampus kamu abaikan. Kamu bisa masuk ke setiap komunitas-komunitas yang sifatnya ya lebih mendekatkan kamu kepada cita-cita kamu. Ya, apa saja, entah itu komunitas entrepreneur, silakan masuk. Ya teman-teman ya, perluas jaringan kita. Terlebih lagi tekankan di jaringan tersebut bahwa kamu adalah orang yang penuh kredibilitas dan juga amanah. Nah baik, yang ketiga teman-teman, ini sudah gue singgung tadi yang kedua. Jadi kita perlu yang namanya masuk dengan yang namanya ekskul atau organisasi atau komunitas yang ada di kampus atau bahkan di luar kampus ya. Kenapa ini menjadi penting? Selain kita memperluas jaringan seperti di poin kedua tadi, gue hanya mau menekankan bahwa kamu perlu belajar yang namanya berorganisasi teman-teman ya. Seberapa besar pun yang namanya ilmu yang sudah diberikan sama teman-teman dosen, namun kalau seandainya kamu dikenal baik di komunitas, terlebih lagi kamu punya kecakapan-kecakapan, skill atau soft skill ya yang membuat kamu menjadi dikenal dan punya image yang positif di organisasi kamu, otomatis tuh ke depan yang namanya kamu punya mimpi karir atau pendidikan kamu untuk dapat kemajuan ya ke depannya, ini akan semakin dimudahkan ya teman-teman. Jadi sederhananya gue mau katakan bahwa kalau kamu memang mau menjadi pribadi yang lebih maju, kalau memang kamu mau pendidikan kamu juga semakin lebih maju ke depannya, kamu harus perbanyak dengan yang namanya ketemu dengan orang, dan bertemu dengan orang ini biasanya juga kamu harus perbanyak yang namanya masuk ke dalam organisasi atau komunitas-komunitas. Di sana kamu bisa belajar banyak dengan orang-orang tersebut, terlebih juga kamu juga bisa mendapatkan sebuah informasi yang tadinya kamu tidak tahu menjadi kamu lebih tahu ya, atau ada cara-cara yang tadinya kamu tidak tahu, ternyata dengan kenal sama teman-teman tersebut kamu menjadi lebih banyak tahu ya. Dengan cara seperti itu ke depan, masa depan kamu akan lebih mudah mendapatkan kemajuan-kemajuan yang kamu butuhkan. Nah tips berikutnya teman-teman, jadi sekali lagi ketika kuliah, ayo teman-teman jangan lupa bahwa kamu harus bisa dapatin tempat magang atau tempat OJT, on job training, atau KKN ya, kuliah kerja nyata ya, yang sifatnya luar negeri ya. Sifatnya luar negeri ini akan menjadi bagus untuk mengembangkan sayap kamu lebih lagi. Bagaimanapun juga ketika kamu sudah punya pengalaman, di CV kamu akan tertulis tuh bahwa kamu pernah menghabiskan masa belajar, masa kuliah KKN ya di salah satu tempat di luar negeri. Ini akan menjadi nilai plus buat teman-teman. Jadi sekali lagi gue hanya mau katakan bahwa jangan juga lupakan yang namanya student exchange. Biasanya tiap kampus itu pasti ada di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut atau terlibat dalam student exchange. Usahakan kamu bisa terlibat, usahakan bisa kamu terpilih ya. Dengan cara seperti itu juga akan memperluas jaringan kamu, terlebih lagi wawasan kamu, karena kamu pada akhirnya kalau kita sifatnya luar negeri ini mempelajari budaya orang, mempelajari karakter orang lain. Tapi orang lain di sini adalah yang gue maksud orang-orang dari luar negeri yang sudah pasti itu biasanya akan berbedanya sangat signifikan dengan budaya kita ya. Jadi teman-teman usahakan kamu mendapatkan kesempatan itu dan berlomba berkompetisi dengan baik dengan teman-teman kamu yang lainnya ya. Siapa tahu itu rezeki kamu, otomatis jangan sia-siakan ya. Sekali lagi, bangun nama baik kamu dan jangan lupa belajar sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa bahwa kamu sudah cukup baik atau sudah cukup pintar sehingga kamu merasa ketika kenal sama orang lebih banyak kamu yang berbicara daripada orang tersebut. Penting untuk kamu lebih banyak bertanya supaya kamu menggali lebih dalam lagi tentang orang lain ya. Jadi usahakan seimbangkan antara bertanya dan memberikan pernyataan. Dua-duanya penting, tapi menurut pendapat gua supaya kamu mendapatkan kekayaan ke depannya, terlebih lagi dipermudah setiap rencana karir atau pendidikan kamu, perbanyaklah yang namanya bertanya dan jadikan kamu menjadi tertarik dengan apapun yang orang lain tersebut bicarakan, apapun yang teman bicara kamu suka untuk bicarakan.
Nah, jadi teman-teman, yang terakhir adalah jangan sekali-sekali untuk melupakan yang namanya meningkatkan kualitas berpikir. Bagaimanapun juga kalau kamu punya jenjang karir meningkat, ya, kemajuan dalam hal pendidikan harus diikuti dengan kemampuan atau kualitas berpikir. Jadi sekali lagi, kuliah adalah tempat di mana kamu harus bisa terus canggih, kalau bahasa gue mempercanggih yang namanya berpikir gitu ya, cara-cara kamu berpikir, karena memang dilatih banyak untuk di dunia kampus tentang bagaimana cara berpikir yang baik. Jadi teman-teman, menurut pendapat gue ada baiknya kualitas berpikir ini kalau memang baik untuk teman-teman diikutin dengan IPK yang juga positif atau hasilnya tinggi gitu ya, itu akan menjadi baik. Tapi ya akan berbeda tuh menurut pendapat gua. Kalau gua lebih fokus kepada kualitas berpikirnya. IPK menurut pendapat gua ya kalau memang nilainya sedang-sedang tidak jadi masalah. Tapi itu tidak jadi ukuran bahwa kualitas berpikir kamu juga rendah. Ya, sekali lagi gua mau katakan, kalau IPK teman-teman itu rendah tidak menjamin otomatis itu akan juga membuat kualitas berpikir kamu rendah. No. Jadi sering sekali IPK tidak sejalan dengan kualitas berpikir kita. Nah, makanya gue pingin teman-teman fokuslah kepada kualitas berpikir, asal terus ya ketemulah dengan orang-orang yang menurut teman-teman baik dalam proses berpikir, ya, terus haus dengan yang namanya belajar, ya, bekali diri kamu dengan sumber-sumber pengetahuan dari mana saja, buku, dari TV, dari YouTube, dari surat kabar kalau memang masih suka membaca gitu ya, walaupun sudah zamannya surat kabar sedikit tersisihkan gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mengasah kualitas berpikirnya. Ya, semoga saja dengan kualitas berpikir teman-teman juga canggih, ini akan nantinya membuat teman-teman kaya akan solusi, kaya akan strategi ya untuk memajukan atau mendapatkan kemajuan dalam hal pendidikannya ke depan. Ya teman-teman, semoga cita-cita teman-teman bisa tercapai. Semoga juga video ini bisa banyak bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, jangan remehkan apa yang menjadi kemampuan berpikir kita, ya. Dan pastinya teman-teman, jadilah tuan untuk pikiran kita dan tidak menjadi budak dari pikiran kita sendiri. So, yang namanya mengasah kualitas berpikir itu menjadi hal yang wajib untuk teman-teman lakukan. Bahkan setiap hari harus terus teman-teman asah. Baik teman-teman, itu saja kira-kira tips dari gua bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kemajuan pendidikan untuk kedepannya. Semoga tips ini bisa bermanfaat pastinya. Dan terima kasih sudah menonton gitu ya. Subrek. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Out.